Kalau kamu ingin aku pergi, bilang saja, kata Reza suatu malam. Alia menatapnya datar. Aku tak akan mengusirmu, tapi aku juga tak akan menjadi istri yang sama seperti dulu. Kalau kamu ingin dua hati, belajarlah menjaga dua luka. Malam itu, Reza tak tidur. Ia menyadari bahwa poligami bukan hanya soal adil secara harta dan waktu, tapi adil juga pada luka, pada kecewa, pada perjuangan yang tak pernah ia fahami dari sudut pandang seorang wanita. Alia memulai harinya lebih awal dari biasanya. Setelah sholat subuh, ia menyalakan laptop dan membuka toko online-nya yang masih sederhana. Produk-produk rajutannya mulai mendapat perhatian. Kalung-kalung dari benang wol, gantungan kunci berbentuk bunga, hingga tas-tas kecil untuk ibu-ibu muda semuanya hasil tangannya sendiri. Ia menyukai perasaan ini. Perasaan menjadi berguna bukan hanya sebagai istri dan ibu, tapi juga sebagai pribadi. Ada rasa percaya diri yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang sempat lenyap saat ia merasa tak cukup berharga untuk dipertahankan seorang diri. Hari itu, Alia memberanikan diri menghadiri bazar kecil di lingkungan perumahan. Ia membuka stand sederhana bersama dua sahabat lamanya. Banyak yang membeli, tapi lebih dari itu, banyak yang bertanya dan tertarik dengan kisah di balik produknya. Ini hasil tangan sendiri? Tanya seorang pengunjung. Alia tersenyum. Ya, Bu, semua buatan tangan. Dibuat dengan doa dan keteguhan hati. Lele datang diam-diam ke bazar itu. Ia hanya berdiri jauh, memerhatikan Alia tersenyum dan melayani pembeli. Ia tahu ia tak berhak merasa bangga, tapi ada rasa kagum yang tak bisa ia abaikan. Lele tahu, di balik sosok yang tenang itu, ada luka yang ia bantu ciptakan. Beberapa hari kemudian, Lele mengirim pesan. Kak Alia, jika suatu hari kakak bisa memaafkanku, aku akan sangat bersyukur. Jika tidak pun, aku tetap akan menghormatimu sebagai wanita yang lebih dulu berjuang. Alia membaca pesan itu lama. Ia belum bisa membalas, tapi hatinya tak lagi sekeras dulu. Di rumah, Reza mulai menunjukkan perubahan. Ia lebih hadir, lebih sabar, dan tak lagi membela diri. Ia tahu, penebusan tak bisa hanya dengan kata-kata. Suatu malam, Alia mengajak Reza duduk berdua di teras. Aku tidak bisa menjanjikan akan mencintamu seperti dulu, katanya perlahan. Tapi aku bisa mencoba memaafkan. Karena aku ingin anak-anakku tumbuh dalam rumah yang sehat, bukan dalam dendam orang tuanya. Reza menggenggam tangan istrinya. Untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, Alia membiarkan genggaman itu bertahan sedikit lebih lama. Malam itu, bukan hanya bintang yang kembali bersinar di langit, tapi juga cahaya kecil di hati Alia, cahaya yang perlahan menyembuhkan. Waktu terus berjalan. Luka di hati Alia tidak hilang, tapi ia tak lagi berdarah. Ia telah menjadi bagian dari dirinya seperti bekas jahitan yang menyakitkan di awal. Namun perlahan menyatu dengan kulit dan menjadi pelajaran hidup. Reza mulai menjalankan dua tanggung jawabnya dengan lebih hati-hati. Ia membagi waktu antara Alia dan Leila, berusaha bersikap adil. Tapi ia tahu, keadilan bukan hanya soal membagi hari atau materi. Kejujuran dan empati menjadi hal yang paling berat dan paling penting. Leila, di sisi lain, menjalani hidupnya dengan rendah hati. Ia tidak pernah menuntut, tidak pernah mencoba mengambil tempat Alia. Ia memilih tinggal di rumah kecil dekat pesantren putrinya, dan sesekali berkunjung jika Reza mengatur waktu untuk bersama. Perlahan, ia membangun hubungan baik dengan Alia, dimulai dari obrolan singkat tentang anak-anak dan berakhir dengan saling mendoakan lewat pesan singkat. Puncaknya, ketika Alia mengundang Lele ke acara ulang tahun anak bungsunya. Aku belum sepenuhnya memaafkan, kata Alia ketika Lele ragu untuk datang. Tapi jika kita sama-sama ingin kehidupan ini berjalan, kita harus mulai dari saling menghormati. Untuk anak-anak, untuk masa depan, dan untuk harga diri kita sebagai wanita. Di hari itu, dua wanita duduk di meja yang sama. Mereka tak berbagi suami dalam arti harfiah. Tapi mereka berbagi satu kenyataan, yang tak mereka pilih, kenyataan, yang akhirnya mempertemukan dua kekuatan dalam bentuk yang berbeda. Reza menyadari bahwa cinta itu bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang merawat kepercayaan dan memperjuangkan pengertian. Ia tak bisa memutar waktu,
tapi ia bisa menebus dengan kesetiaan dan keterbukaan. Hidup mereka bertiga bukanlah kisah cinta sempurna, tapi dari pecahan luka dan air mata, tumbuh ruang baru, tempat di mana keikhlasan bertemu kekuatan. Sore itu, ayah duduk di beranda rumahnya, di pangkuannya sebuah jurnal terbuka. Ia menulis seperti yang biasa ia lakukan sejak beberapa bulan lalu, merekam rasa, mencatat pelajaran, menyimpan ingatan. Hidup tidak selalu seperti yang kita rancang, tapi kadang justru yang tidak kita minta itulah yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih kuat. Tulisnya. Ia mengingat malam saat Reza mengaku sakitnya masih tersisa, tapi kini telah menyatu dengan dirinya. Seperti gelap yang membuat cahaya terasa lebih terang. Ia juga teringat pada Leila, wanita yang dulu ia pandang sebagai pengganggu, kini menjadi sahabat dalam sunyi. Mereka tidak saling mencintai, tapi saling memahami, saling memberi ruang untuk menjadi manusia biasa yang sedang belajar ikhlas. Reza duduk di sampingnya. Ia tidak berbicara, hanya menyentuh tangan Alia dengan tenang. "Aku ingin kamu tahu," kata Reza pelan, "cinta itu sekarang bukan hanya rasa, tapi rasa hormat. Rasa takut kehilangan karena tahu kamu adalah cahaya di rumah ini." Alia tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menatap langit senja yang mulai berubah warna. "Hati itu bisa pecah, tapi bukan berarti tidak bisa tumbuh kembali," ucapnya. "Mungkin sekarang hatiku bukan hati yang sama, tapi ini hati keduaku. Hati yang lahir dari luka, tapi tumbuh dengan kekuatan."